Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah, pagi ini kita bisa mengawali hidup dengan penuh hikmah, penuh kesehatan, dan juga penuh kesehatan sampai nanti sore hari insya Allah kita masih segar bugar. Apalagi sebentar lagi malaikat ya melaporkan amal kita sejak maghrib kemarin sampai nanti habis kajian subuh ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkah yang sebanyak-banyaknya. Amin ya. Cuma ada lagi karena batuk tadi ya. Rakaat pertama mencolot telung ayat itu ya. Ya, sampai tetap oleh para tapi aku disudah didik. sing sudah aku sing imami. Yas'aluhu tadi mencolot ya, karena itu ada kok bismillah tadi ada mencolot ya, itulah karena batuk. Jadi batuk ternyata ya ono hikmah. Kan itu kalau kita jadi imam salat aja kakean ngombe dawet sing ono apa nika santene akeh-akeh. Kalau bisa seringlah minum air hangat. Ya, insyaallah suara itu tetap jalan. Hati khawatirkan nanti kalau batuk kan mencolot. Nah, pas ngimami ya nek Inna amtoina kalau wadduha pendek lah, kalau Ar-Rahman sampai habis mencolot. Tapi tetap sekali lagi jenengan tidak berkurang pahalanya. Setiap huruf 10. Aku sing disuruh didik kemang. Maaf itu urusannya Allah. Jamaah sekalian, jadi hari ini sebentar lagi amal kita dilaporkan oleh malaikat ke Sidratil Muntaha. Nanti kalau sudah tampak matahari terbit Mojokerto, maka akan amal kita dilaporkan sekali lagi sejak maghrib kemarin sampai pagi ini. Karena itu maaf ini kalau ada orang sholat subuh jam 7 itu hangus itu, termasuk sholat asar. Sholat asar itu kalau pas maghrib belum selesai sudah datang maghrib hangus itu, habita tamalu jenenge sarip itu. Asar jejer maghrib itu malaikat sudah naik, karena belum salam malaikat sudah naik. Lepas sholat asar adzan maghrib sudah didengar, malaikat sudah langsung ke atas. Demikian nanti kalau matahari sudah terbit amal kita sudah kita mendapat bonus sekian dan sekian, tapi urusannya Allah kembali. Jamaah sekalian, saya sering ketemu kawan-kawan terutama yang ya maaf berbau orientalis. Orientalis itu ya orang yang sebenarnya ngerti Islam tapi acuh-acuh terhadap agama Islam. Kalau orang barat tidak ada masalah. Kalau kita ketularan rugi sendiri, karena kita tidak berpotensi apa-apa. Ilmu ya jangan kurang, apalagi ekonomi. Kalau lain orang barat itu maaf ini seperti saya beri contoh. Kalau kita lihat buku-buku barat itu April umpamanya atau ARJIP itu kan menyerang Islam lewat buku. Jadi menyerang Islam lewat buku. Nah, saya contohkan. Akhirnya juga karena kepodokan dia ngelem Islam. Jadi orientalis itu menghina Islam tapi tidak mampu karena kemuliaan Islam yang begitu hebat.
maka akhirnya ya ngelem. Contoh ya, April dalam bukunya itu ketika dia ditanya, coba perhatikan orang barat itu kan banyak yang stres. Apa stres sih? Stres ya, banyak yang stres. Kita umat Islam kan, orang Islam kan hampir tidak ada, kecuali memang yang tidak ibadah bagus. Maka ketika itu dia yang ngelem Islam lewat bukunya itu. Antara lain yang saya bisa ambil itu, ya itu ucapannya itu. Anyone itu seseorang ya. Anyone is truly religious does develop a neurosis. Itu bahasa Madura paling ya. Ini saya ulang ya. Anyone is truly, betul-betul true itu betul-betul. Jadi religious, melaksanakan agama, does develop a neurosis, tidak akan kena penyakit stres. Itu orang barat itu. Jadi kita itu ahli sujud, ahli rukuk, sampai sepuh mungkin diberi kekuatan. Amin ya, amin ini. Itulah jamaah sekalian yang perlu kita pahami. Lah yang selanjutnya itu sering menyerang Islam, terutama menyerang Nabi kita lewat istrinya. Jadi kita diserang itu, coba kita bukan berarti kita ikut mereka, tidak mungkin. Coba kita sekarang bicara sirah nabawiyah. Saya bantu meskipun di situ seakan umum pengajian saya. Saya tertarik untuk membicarakan istri Rasul, biar kita tidak salah tempe. Nanti nek salah tempe, jadi tahu. Ya sudah. Ya, jadi mendel. Sabadanya surat Al-Ahzab ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu kalau baca an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd fil kitabillahi minal mu'minin fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirina illa antafalu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi mastura. Kalau kita terjemah, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan dengan diri mereka sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'min min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Ini pernah dibuktikan ya. Satu adalah Abu Dujana. Ketika perang Uhud itu kan karena ada 50 orang yang dipesan oleh Rasul sengaja lupa apa bagaimana. Orang 50 pemanah ini jangan turun dari Bukit Uhud sebelum ada komando saya. Tapi setelah ada jarahan itu harta benda yang ditinggalkan oleh orang kafir waktu itu, termasuk kuda, ya, baju besi dan sebagainya. Itu ditinggalkan kan, mereka banyak yang lari terbirit-birit. 50 pemanah ini lupa pesan Nabi, jangan turun dulu sebelum ada komando dari saya. Ternyata mereka lupa, ya turun royoan panganan cara sekarang ini. Akhirnya Khalid bin Walid waktu itu masih kafir, langsung bengok kepada kawan-kawannya. Akhirnya kesempatan naik, bukan panah tapi watu diunjalno. Ya wis kabeh kolat garit itu. Lah waktu itu Rasulullah terjatuh di satu tempat ya, akhirnya sampai giginya putus 4 itu. Tapi Nabi ya meskipun putus 4 bisa tumbuh yang ketiga. Kalau kita naik protol juga iso, nggak iso kempal. Itu khusus bagi Nabi. Lah waktu itu ada seorang
sahabat namanya Abu Dujana. Lihat Nabi terjatuh, nah sudah. Jadi dia namengi, daripada yang mati Rasul lebih baik aku, kata Abu Dujana. Jadi gegeri timpak nongon ya panjang menungso ya. Akhirnya mati di medan Uhud itu. Itulah Abu Dujana. Termasuk Umar bin Khattab pernah ditanya Rasul, "Mar, kamu hidup di dunia sekarang sudah beriman?" "Ya, tentu ya Rasul." "Siapa yang paling kamu cintai di bumi ini?" Jawabnya dia fair play apa anane ta. Ya tentu saya harus menyintai diri saya sendiri, keluarga saya, Allah dan Rasulnya. Umar ngomong begitu. Yang paling aku cintai ya diri saya sendiri, keluarga saya, Allah dan Rasul. Lalu yang terakhir orang-orang mukmin ini. Terbalik, Mar. Bagaimana Rasul? Betulnya kamu harus menyintai Allah dan Rasul dulu, baru dirimu dan keluargamu. Dia bersumpah, demi Allah mulai hari ini aku harus menyintai Allah dan Rasul lebih dulu daripada diri sendiri dan keluarga. Ini kita ambil bandingan untuk kita. Jadi seperti inilah an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Jamaah sekalian, lalu wa azwajuhu ummahatuhum. Istrinya, istri-istri Rasul adalah ibu mereka. Karena itu istri Rasul itu kalau sudah wafatnya Rasul tidak boleh dinikah orang lain. Dia harus menjanda sampai kembali pada Allah. Bab ayat ini wa azwaju ummahatuhum. Istri Rasul itu adalah ibu mereka orang-orang mukmin. Nah, begitu. Ummahatul mukminin namanya. Ummul mukminin. Nah, termasuk Aisyah. Aisyah ini ketika Rasul tiada, dan dia ini pernah saya terangkan dan pernah saya singgung. Masih hidup 37 tahun ke depan. Setelah beliau wafat, Aisyah ini masih hidup 37 tahun ke depan. Kan 48 Hijriah baru meninggal. Itulah pusat pertanyaan itu. Jadi mengapa sekarang Rasul itu diperintah Islam untuk menikah banyak? Nah, ini harus tahu kita. Ya kita tidak perlu tentunya. Apa gak oleh? Ya benceng. Nah, itu artinya ya kita tidak mendidik begitu. Oh itu sunnah Nabi. Perintah Al-Quran itu. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Lah nek aku beristri 4 karena tapi tahu ya benceng sembarang kali ini. Nah, ya itulah biasanya yang diserang kita kan dari ibu-ibu kan mencep-mencep urusan itu. Itu jangan menolak Islam, cuma untuk kemampuan kita kan tidak seperti Rasul. Rasul itu untuk berdakwah, terutama apa? Fikih, syariat yang berhubungan dengan wanita terutama, itu yang jelas-jelas tahu adalah istri Rasul satu. Jadi bagaimana istihadah, bagaimana menstruasi, itu yang tahu istrinya. Ketika istrinya berbuat seperti itu, Rasul kan langsung menyampaikan. Nah itulah diharapkan kecerdasannya itu. Yang selanjutnya orang lain menyerang Islam itu adalah yang diukur itu istrinya banyak itu saja, bukan masalahnya. Maaf ini, ketika Rasul menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, sampai Khadijah ini wafat, itu kan masih menikah satu saja, tidak lebih dari satu. Karena setelah turun surat Al-Ahzab ini saja diperintahkan oleh Al-Quran agar menikah lebih dari satu. Karena Rasul 9 tahun ke depan sudah apa kira-kira? Sudah wafat. 9 tahun ini kesempatan untuk menyampaikan risalah yang terkenal dengan Islam itu ya'lu wa la yu'la. Coba kita masih ingat mungkin ketika Rasul khutbah wukuf
khutbah wukuf haji wada itu kan ketika beliau menyampaikan itu turun ayat itu dibacakan oleh Jibril itu. Pada waktu itu Rasul naik unta itu, di atas unta. Waktu khutbah, tengah-tengah khutbah dibacakan surat Al-Maidah 3 itu. Termasuk yang sambil tengahnya Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Waktu ayat itu dibacakan Jibril kepada Nabi, unta tidak mampu itu menerima ayat itu. Akhirnya duduk itu, dobrok itu. Baru setelah selesai ayat itu dibacakan Jibril, untanya kembali berdiri. Itu apa yang terjadi setelah ayat itu tuh? Semuanya menangis jamaah haji. Tidak ada yang tertawa sama sekali. Itu menunjukkan sebentar lagi Rasul telah tiada. Apalagi ketika turun ayat idza jaa nasrullah itu. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika ayat ini turun kan, yang tua-tua seperti yang sepuh-sepuh itu berangan-angan istighfarnya. Dari mana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu yaitu bertasbihlah kepada Allah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhan dan mohon ampun kepadanya. Nah, sehingga dari situlah Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat setelah Rasul tiada, doa apa yang paling banyak dibaca Rasul ketika beliau sujud maupun ruku? Nah, dibaca itu Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini yang tua-tua mengamalkan itu dengan tertib dan baik. Tapi ada pemuda yang namanya Ibnu Abbas itu, misanan Rasul, ditanya oleh yang tua-tua, Bas, kalau bahasa Mojokerto ini, bahasa Al-Ikhlas ini, kalau Anda nerjemahkan ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir itu ya apa? Awak mesti nom dhewe sak kancami. Jawabnya sambil senyum. Rasul mau mati. Lah jajah lah aduh. Rasul mau mati. Kaget marah-marah orang tua itu. Kamu menghina Rasul, jadi dikira menghina. Rasul mau mati. Sudah dekat dia matinya itu. Itu digelendeng nang Rasul itu. Gampang itu. Nah, banyak itu model-model begitu. Karena itu kita kalau ada sesuatu ya dimusyawarahkan yang baik, jangan mendidih mendudung. Itu malah tidak masalah tidak baik gitu. Ya, ditanya ini, Rasul ketika kami membicarakan tentang fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, kan kita diperintahkan banyak tasbih, banyak istighfar, banyak memuji Allah. Tapi Ibnu Abbas ini ngomong bahwa engkau akan wafat sebentar lagi ya. Rasul ya senyum itu. Ya senyum gitu tak jawab, berarti benar. Jadilah contoh lagi. Ya, Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman untuk jadi imam di sana. Ya. Yang dibaca kalau di subuh dibaca agak panjang-panjang begitu, panjang ya, meniru Rasul. Tapi ayat kedua mesti idazul. Jadi yang pertama panjang begitu, yang kedua idazul. Sampai dititeni makmum bareng idazul. Ya, jadi ya makmum itu sing ngomong. Lah ono sing lapor nang Madinah lho gitu itu. Rasul Mu'ad yang antum kirim ini suratnya kok pancet idazul, jadi ngono ya apa ini? Ya akhirnya dipanggil kan Mu'ad itu. Ya Mu'ad, apa antum nek maca ini idazul surat Zalzalah itu? Betul Rasul, memang saya sangat menyintai surat itu. Meskipun saya sebagai imam, ayat surat yang pertama itu rakaat pertama panjang-panjang, mesti mencoroti yang kedua adalah idazul. Mengapa? Saya sangat menyintai surat itu.
sangat menyintai sholat itu. Rasul tidak malah dengan cintamu kepada zalzalah itulah kamu nanti ahli surga. Nah coba sama ini nek ngimami sholat inna atau inna tok, tapi aja temenan iki nggo nang temen. Ya maksudnya ada khaliyah yang dimengerti oleh Mu'ad itu. Karena apa? Idzazil kan termasuk madaniyah. Meskipun di surat istilahnya juz amma, surat ke-30, tapi turunnya kan masuk ranah madaniyah. Rasul sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Termasuk surat Bayyinah itu, lam yakunil ladzina kafar. Ada 5 insyaallah. Ada 5 surah yang di juz amma itu yang turunnya setelah beliau hijrah ke Madinah, termasuk Al-Bayyinah sama Idzazil. Jamaah sekalian, kembali pada masalah istri Rasul. Saya bacakan. Jadi yang pertama, Khadijah ini ketika beliau menjadi istri Rasul, beliau tidak nikah lagi. Nah, baru setelah Khadijah wafat itu baru menikah. Ya, saurutnya nanti ketika itu kan punya anak sampai 6 gitu ya. Sampai 6 itu. Ya, sampai 6 istrinya. Maaf, anaknya itu sampai 6 ketika yang laki-laki masih kecil-kecil sudah wafat itu. Jadi beliau itu meninggal dunia, putra-putrinya yang putra terutama meninggal masih kecil. Itu menunjukkan Rasul kan, maaf ini kalau tandingan orang barat namanya, maaf lu ya, bomsek itu. Dulu nabimu bojone akeh. Padahal waktu itu masih muda kan, 25 tahun, istri beliau 40, kan beristri 1, cukup 1. Nah, karena risalah yang harus selesai segera, maka menikah dan beberapa sababun nuzulnya itu. Seperti yang kedua adalah Aisyah ini, karena menikah dengan Aisyah ini karena dia masih muda dan diharapkan umurnya panjang dan kecerdasannya luar biasa. Lalu ada lagi Saudah binti Zum'ah. Saudah ini ketika hijrah ke Habasah, kalau sekarang Ethiopia ya, suaminya meninggal di sana sehingga kembali ke Mekah dalam posisi Saudah ini seorang diri. Lah, mau dikembalikan pada keluarganya, semuanya masih musyrik. Kan sepoda mendeder perkara, tanggung jawabnya umat bagaimana? Akhirnya Rasul menawarkan pada sahabat lain, coba nikahi Saudah ini. Semuanya mencep, maaf ya, apa mencep ini? Gitu. Enggak masuklah, karena apa? Usianya cukup tua. Nah, akhirnya karena tolah-toleh tidak ada yang mau, akhirnya Saudah binti Zum'ah ini dinikah Rasulullah agar tidak kembali pada syirik, nanti dosa semua. Itu masalahnya. Yang selanjutnya saya ambil Zainab, ada 2. Ada Zainab ya binti Huzaimah, ada Zainab binti Jahsh. Yang saya ceritakan yang namanya Zaid binti Jahsh. Ini asalnya kan, maaf, Rasulullah punya anak angkat. Ya, punya anak angkat. Yang namanya Zaid bin siapa ini? Ya. Ya, punya anak angkat. Karena punya anak angkat ini ingin tandoleno anak angkatnya ini seorang istri. Akhirnya diambil seorang bangsawan yang namanya Zainab binti Jahsh. Zaid ini ya maaf tidak seberapa wong keturunan negro, sampeyan tahu sendiri wong negro ya ya rada ireng. Nah, ya seperti kita, saudara kita yang dari Papua ya. Kalau kita di orang Jawa kan
kan ketok bengesane ya bisa ditarik-tarik. Kalau nek wong Papua ya gak tertarik, kan berbeda. Ini guyonannya seperti itu. Ketika Zainab ini, ya, Zaid bin Haris namanya, Zaid bin Harisah itu nama anak angkatnya. Saking cintanya Rasul pada Zaid bin Haris, diambilkan wanita yang cantik dan kaya, yaitu Zainab binti Jahsh. Tentu saja ibaratnya wong Mojokerto baina sama wa sumur, antara langit kalau sumur jaraknya jauh sekali, tetap dunia ini berjalan. Nah, ketika itulah tidak bisa angkor, tidak bisa sinkron. Ketika Zaid bin Haris ini matur pada Rasul, ya Rasul, saya ingin pisah saja dengan istriku, bertakwalah kepada Allah, kembali kepada istrimu. Setelah kembali ya tidak bisa sinkron lagi, wong berbeda jauh. Akhirnya sampai 3 kali, iyalah kalau kamu memang begitu, ini bisa dibaca di dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat 37. Terjemahnya begini: ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, ini tingginya bahasa Quran, ya, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia. Itulah namanya keistimewaan Rasul menikah dengan Zainab binti Jahsh, walinya, bukan orang tuanya, langsung Quran. Jadi Zainab binti Jahsh itu kalau dilokno yang lainnya, kamu jangan menghina aku menikah dengan Rasul itu walinya langsung Allah, Al-Quran. Surat apa tadi? Al-Ahzab 37. Mereka takut semua. Kamu jangan main-main dengan saya, Jawa ini. Jadi penonjolan agamanya. Aku menikah dengan Rasul ini walinya Allah lewat wahyu. Nah, sehingga saking senengnya waktu itu, ketika Rasul menjamu para sahabat, akeh sing mau mulih sampai malam, akeh sing rempon, cara kene senengane rempon, ya rempon. Akhirnya turun ayat lagi, ayat dalam surat itu, fa idza ta'imtum fantasiru. Kalau kamu sudah diberi jamuan oleh Rasul, ya nang buyar mulih, sampai akhirnya ayat itu turun baru kerasa wedi ngono ayat itu. Lain dengan kita, ojo mleki tak mencicil tak mleki. Artinya seperti itu. Jadi itulah sebabnya sehingga turun hukum bahwa anak angkat itu tetap orang lain, tidak boleh mendapat warisan kecuali hibah. Saya ketepaan melaksanakan itu. Saya kecil ikut orang, sehingga ketika orang tua angkat saya itu meninggal, semuanya ngomong, kamu oleh warisan kok itu? Lah oleh warisan. Lah itu kan kamu ikut sejak kecil. Sejak kecil kan wis melok Pak itu. Allah yarhamhuma. Ya, jadi keduanya, tidak saya sebut namanya. Saya terangkan, tidak. Lah mengapa? Saya ini anak angkat. Anak angkat, saya tidak boleh menerima. Malah saudara-saudaranya saya itu sampai oleh warisan, tapi coroyokan. Lu kan moh sih, moh aku, bukan saya. Itu memang bukan hak saya. Nanti nek waris kok sampean perseni, ya gelem ae. Tapi dari sampean ya, bukan dari warisan itu. Akhirnya pun setelah saya sampaikan, ya didik ya gak dimei, ya gak ngomong, ya gak apa-apa. Saya sing nguruki malah gak diciprati belas. Ya saya ikhlas saja. Setelah sama-sama tua, ya berbeda jauh kehidupannya. Itulah jamaah sekalian, perlu dipahami. Sehingga kita kalau ada orang nemper kita tentang Rasul, delok bojone Nabi muakeh kaya ngene, kita jawab itu bukan urusan
kita, dan itu memang perintah Islam untuk menyempurnakan Islam yang sangat tinggi nilainya. Itu masalahnya. Ya, terus apalagi kita terangkan cek terus saya ngomong ya, ingat Khadijah menikah dengan Rasul kan janda sudah tua, 25, jandanya 40. Bahkan itu ketika menikah Rasul tidak pernah menikah lagi. Setelah Khadijah wafat baru menikah lebih dari satu. Kita teruskan. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Kalau ada urusan keluarga satu dengan yang lain itu harus rukun. Nah, ayat itu diselempit namrun. Kita kalau punya keluarga, punya saudara, ini harus betul-betul ba'duhum aula bi ba'din, saling menyayangi. Karena apa? Bagaimanapun gedingnya kalau ada saudara, itu nanti kalau salah satu mati, mungkin sebagian dari yang satu menerima apa? Warisan. Nah, itulah sehingga kita tidak boleh, apalagi itu keluarga. Itu diterangkan fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin. Jadi terutama orang-orang muhajirin yang pindah ke Madinah itu sangat disayangi orang Yasrib, orang Ansor itu. Waktu itu kan masih Yasrib, belum Madinah. Setelah Rasul berada di Madinah, baru Yasrib dirubah Madinatul Munawwarah. Karena itu maaf kalau kita biasanya ya, kalau kita biasanya baru umroh atau haji, kita akan diminta doa oleh saudara-saudara kita ya. Kita doakan Allahumma yassir lana ziyaratana ila Makkah al-Mukarramah wal Madinatil Munawwarah wa ruju'an ila badana ma'assalamah wal afiyah. Semoga kamu atau kita dimudahkan ke Mekah dan Madinah dan pun kembali ke negeri kita dalam suasana sehat wal afiat. Bisa kan kalau kita mau umroh mau haji ya doanya itu dihafalkan dulu. Sapa rungok wong moro minta doa itu. Tidak guyang-guyung do rugi nanti ya. Ditulis Latin boleh bagi yang tidak mampu bahasa Arab itu tadi. Allahumma yassir lana ziyaratana ila Makkah al-Mukarramah wal Madinatil Munawwarah wa ruju'an ila Madinah ya ma'assalamah wal afiyah. Malah yang didoakan itu amin sabaro, kita didoakan oleh yang baru pulang dari haji, pulang dari umrah, bisa pergi seperti orang itu kan mendapat pahala yang sangat besar. Jamaah sekalian, itulah antara lain yang Rasul contohkan pada kita. Saya baca istrinya 11 ya. Saya baca, tapi jangan mencicil pada saya tinggal baca dong. Pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Saudah binti Zum'ah, yang ketiga Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, Hafsah binti Umar bin Khattab. Lain nih Hafsah ini biasanya kita orang Jawa Hafsah. Hafsah ketika suaminya meninggal ini kan janda, dan Al-Quran ketika masih berserakan, ketika setelah Abu Bakar diletakkan di rumah Hafsah. Hanya saja di waktu Rasulullah ya, Hafsah ini diberikan pada sahabat-sahabat yang lain, semuanya menolak. Coba wedi karo Umar hari ini. Alasan ini ndak mertua aku nek disentak kalau Umar ya apa? Memang Umar itu kusro tapi sebodoh. Jadi merah mukanya. Nah, coba ketika mau membunuh adiknya itu, mau membunuh adiknya, naik kuda, ditanya oleh Umar ya, ada pemuda namanya Umar. Naik bahasa kita, mau kemana Pak? Kate mateni Muhammad lah, coba kan keras sekali. Waktu masih kafir itu, sebelum tahun 6 Hijriah itu, mau membunuh Muhammad oleh Umar, segene Umar, masih muda Umar itu. Lapo ini cara Mojokerto, lapo kamu bunuh adikmu? Toh adikmu sudah ikut ajaran Nabi Muhammad itu.
Wong kowe aja kakan cocot kok. Langsung ditebas dengan samurainya. Langsung dia salto kayak anak-anak kita yang di tapak suci gunung-gunung itu. Jadi Umar nyonyor kon. Nah, itulah akhirnya masuk Islam lewat adiknya ini. Datang waktu itu Rasul bersama para sahabat di rumahnya Al-Arqam. Ini ada musuh kita datang. Jadi Rasulullah menjawab, biar nanti kita kalau ada masalah kita yang menyelesaikan. Jadi sahabat ini melihat kalau Umar itu sedang datang, ternyata masuk Islam. Ini kakak saya Umar bin Khattab ini masuk Islam ya Rasul, langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takbir semua saum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi omah yang elok, tuh horek miring-miring koyo mau bencana. Itulah hebatnya suasana di masa Rasul. Jauh meskipun begitu. Yang keempat Hafsah tadi. Yang kelima Zainab binti Khuzaimah. Yang kelima Hindun binti Abu Umayyah ya. Zainab binti Jakhas. Yang ketujuh, yang delapan Juwairiyah, bukan Juwariyah. Juwairiyah binti Al-Haris. Romlah binti Abu Sufyan. Yang 10 Sofiyah binti Al-Haris. Yang terakhir Maimunah binti Al-Haris. Orang sana itu namanya kembar-kembar ya. Bapaknya namanya Umar itu, anaknya juga kadang-kadang diberi nama Umar. Mbahnya Bakar, anaknya, cucunya juga Bakar. Kembar-kembar itu memang begitulah kultur ya. Kalau kita kan berbeda. Itulah saya yang sampaikan. Jadi kembali istri Rasul yang sekian banyak itu bukan untuk jadi cemoohan. Kita yang kadang-kadang umat Islam tidak boleh salah paham. Itu karena untuk menyelesaikan masalah dakwah Islam yang harus selesai dalam tempo yang 9 tahun itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lafandal hisab. Allahumma fina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal khazan, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati taini wa rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala, min jahdil bala, min jahdil bala, wa tarkis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub faqtan za'imanana. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.